Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul yaitu bahaya hati yang mengeras. Bahaya kalau hati kita mengeras. Adapun yang menjadi landasan firman Tuhan adalah Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19. Di mana bicara umat Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Mereka mengeraskan hati suara Tuhan, sementara mereka sudah menikmati dan melihat mujizat Tuhan selama perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Mereka menerima makanan dari surga, roti mana dari sorga, sepatu atau kasut setiap hari, air minum setiap hari, perlindungan tiang awan, tiang api, semuanya mereka sudah terima, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih tetap mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Dan mereka tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada ayat 19? Mereka tidak masuk dalam penghentian yang Tuhan sudah sediakan. Tidak masuk dalam penghentian yang Tuhan sudah sediakan. Bayangkan mereka membuang keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk sampai kepada tujuan penghentian kekal. Tapi mereka mengeraskan hati, mereka murtad kepada Tuhan. Mereka binasa karena mengeraskan hati. Bagaimana dengan kita sekarang, saudara-saudara kasih dalam nama Yesus? Jika di antara kita masih ada yang tidak taat kepada firman Tuhan, adalah sama dengan orang yang binasa karena murtad kepada Tuhan. Jika di antara kita menentang otoritas Tuhan, sama adalah orang yang murtad kepada Tuhan. Membenarkan perilaku orang yang berdosa. Pada hari ini kebenaran itu sulit di dalam dunia tentunya. Kadang-kadang dalam dunia hukum yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Inilah yang terjadi pada saat ini. Menolak teguran hamba Tuhan, menolak teguran orang tua, teguran orang lain. Pada hari ini banyak orang yang mengeraskan hati kalau hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan, tidak mau ditegur karena merasa dirinya sudah kaya, berpangkat, punya jabatan, punya status. Itu sama saja seperti bangsa Israel pada saat itu. Dia mengeraskan hati. Dia mau berjalan dengan menurut pikiran dia. Hati-hati, bahaya kalau jika kita mengeraskan hati. Apalagi jika kita ditegur, dinasihati oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dikuasai hal-hal yang duniawi. Kita lihat bangsa Israel lebih suka dikuasai hal-hal yang duniawi karena mereka di Mesir menikmati hal-hal duniawi. Pada mereka budak. Mereka mengalami pencobaan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka membandingkan hal-hal dunia waktu di Mesir. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Jika kita masih dikuasai hal-hal yang duniawi. Kurang tertarik kepada hal-hal yang rohani. Saya mencatat banyak orang yang kurang tertarik pada hal rohani.
Saya jujur mengatakan ini, saya jujur. Kadang-kadang di status, di medsos, di WA, di Facebook, di Instagram, orang lebih senang yang statusnya yang sifatnya duniawi. Tentang hal-hal yang indah, wisata kah, makanan kuliner kah, bercanda kah. Apakah itu salah Pak Pendeta? Tidak salah. Tapi kita harus lebih yang menyenangkan hal-hal yang rohani, saudara. Kadang-kadang saya memberi postingan status firman Tuhan atau ayat atau renungan atau khotbah. Hanya sedikit yang melihat tayangan itu. Hanya sedikit yang memberikan like atau subscribe. Padahal saudara, itu firman atau renungan atau khotbah itu sangat membangun kita, menguatkan kita. Jangan seperti kita bangsa Israel. Kita sudah tidak suka hal-hal yang rohani, kita lebih senang kuping itu mendengar hal-hal yang duniawi, saudara. Berita-berita yang mengenakan kuping kita. Kalau dalam Timotius kita jelas 3 pasal 3. Firman Tuhan untuk mengajarkan, membenarkan, meluruskan, memperbaiki. Kita ini perlu diperbaiki, saudara. Perlu dipulihkan setiap saat. Makanya kalau kita sudah tidak tertarik yang hal-hal yang rohani itu sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Jika kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang rohani. Sangat berbahaya, saudara. Lebih senang hal-hal yang mengenakan. Apalagi berita gosip, hoax. Waduh. Saya sering. Dan sekarang saya tidak mau lagi ikut. Jangan seperti itu. Kita harus pandai mengfilter berita-berita postingan. Jangan-jangan itu hoax. Bahaya, saudara. Bahaya, sangat bahaya, saudara. Oleh karena itu saya mau katakan, mari kita lebih senang dengan hal-hal yang rohani. Dengan hal yang rohani tentunya. Yang sampai hal-hal yang duniawi. Berita-berita dunia kita lebih senang. Apalagi berita politik. Waduh. Sudah kalau menjatuhkan seseorang, menghakimi seseorang. Waduh. Gara-gara dia nih. Padahal kita anak Tuhan loh. Katanya orang Kristen menghakimi paling jago. Menghakimi paling jago. Itu yang saya tidak suka melihat. Padahal orang Kristen. Hamba Tuhan loh. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Apakah Tuhan senang seperti itu? Jangan. Tuhan tidak senang. Saya boleh bersaksi sedikit. Bagaimana saya bertobat hal-hal yang seperti itu. Dulu saya membanggakan, mengidolakan seorang pemimpin pemerintah dulu. Tapi Tuhan tegur. Tegur. Betul-betul saya ditegur Tuhan. Tegur Tuhan habis-habisan. Karena pada saat itu saya mengidolakan seorang pemimpin. Tapi saya menghakimi lawan politiknya. Sampai habis-habisan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Hal seperti itu tidak baik ternyata. Tuhan tegur. Selama 2 tahun saya dihajar Tuhan. Tuhan bilang itu bukan hal yang rohani anakku, kata Tuhan. Tuhan tidak ingin seperti itu. Kau sebagai hamba Tuhan. Kalau kau pun menilai, biarlah kau menilai dalam dirimu. Tapi kau tidak boleh menghakimi mereka. Tidak boleh. Nah, hal yang seperti itu pun terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Saudara, jangan. Bagaimana Nabi Musa sudah melakukan yang terbaik, tetap umatnya pada saat itu tidak suka. Saudara, itu tidak baik. Jangan keraskan hati. Itu tidak baik. Dari mimbar ini saya mau menegur kita, hati-hati kita. Jangan melakukan hal-hal yang seperti duniawi seperti itu. Mari kita senang mendengar hal-hal yang rohani saja. Mari kita rubah postingan kita, membangun negara ini. Bagaimana kita mensukacitakan, membuat damai sejahtera. Jangan sampai buat kita keributan. Kadang-kadang saya ketawa geli. Saya dihajar Tuhan 2 tahun, saudara. Dihajar Tuhan. Bertobat saya dari medsos. Bertobat. Tidak lagi mengidolakan seseorang.
tidak menghakimi lagi seseorang, sekalipun itu lawan politik, tidak perlu, saudara. Ya. Tidak berwaktu untuk teduh pribadi, artinya tidak punya waktu untuk saat teduh, membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita lihat bangsa Israel tidak punya waktu, sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, mencari kesenangan, sehingga sibuk dengan hal yang lain. Ya, kayak tadi seperti sibuk dengan menghakimi berita politik, berita apapun, hal yang duniawi yang menyenangkan, akhirnya lupa punya saat teduh untuk berdoa, membaca Alkitab, dan memuji menyembah Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Akhirnya ketika kita punya persekutuan indah dengan Tuhan, membaca Alkitab, memuji, pasti kita hati nurani kita diperpulihkan, diperbaiki Tuhan, dan kita mendengar apa yang Tuhan inginkan. Jangan keraskan hati seperti itu. Bahaya. Bahaya, itu bahaya, saudara. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Puji Tuhan pandemi, saudara. Puji Tuhan, saya katakan. Dulu orang lebih suka ke rumah pesta. Wah, kalau udah Sabtu, Minggu, sibuk orang dengan ke rumah pesta, ya, vakansi, tur, wisata, ya, daripada pertemuan ibadah, persekutuan, doa. Kadang-kadang banyak, ya, ada berapa banyak hamba Tuhan, ya, melihat itu. Saya tanya teman-teman juga begitu. Kalau dari masa liburan, kalau sudah masa liburan, gereja itu berkurang. Kadang-kadang sampai 50%, saudara. Ini, pada liburan itu, liburan hari raya mereka. Bisa-bisa gereja sampai berkurang 50%, saudara. Semua mengeri-ngerikan seperti itu. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, belum terlambat. Jika kita mau berubah, bahaya. Jangan seperti bangsa Israel. Jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya murtad karena mengeraskan hati. Ini kan mau gue, maunya saya, yang punya uang saya, aturan-aturan saya. Kok Pak Pendeta ngatur hidup saya, katanya. Karena ada sampai seperti itu. Saya pernah melayani jemaat. Kok Pak Pendeta mengatur hidup saya? Saya mau kemana, kan uang saya. Saya tidak ke gereja, kan urusan saya, katanya. Oh, pernah ada orang seperti itu. Tapi tidak lama ditampar Tuhan. Mereka itu ada sebagian yang pernah berkata seperti itu sama saya. Dan akhirnya ditampar Tuhan. Ditampar Tuhan. Saudara, hati-hati. Tuhan itu tidak main-main, tidak mau dipermainkan, ya. Janjinya ya dan amin. Jadi kalau kita bermain dengan janji Tuhan, hati-hati, saudara. Ya, kepada bangsa Israel janjinya, kalau mereka melewati itu, menikmati tanah perjanjian. Tapi mereka murtad, saudara, mengeraskan hati. Persoalannya sekarang, apa kita mau kepada tanah perjanjian kita di surga? Kita mau menikmati tanah perjanjian di surga. Jangan kita sampai murtad, bahaya ini. Kita tidak sampai tanah perjanjian, saudara. Jika yang tadi saya sebut tadi menentang, tidak senang dengan hal yang rohani, tidak mau bersekutu, ya, hati-hati, saudara, mengeraskan hati, tidak mau ditegur orang lain, orang tua atau hamba Tuhan, pendeta, bahaya, saudara. Merasa saya yang penyumbang gereja, merasa saya punya duit, ditegur Tuhan. Bahaya kalau saudara tidak mau dengar. Bahaya. Saudara, hati-hati. Jangan mengeraskan hati. Ya, biarlah firman Tuhan ini sedikit keras untuk kita, tetapi membangun kerohanian kita supaya kita baik. Apalagi menjelang akhir zaman di pandemi ini, supaya kita sebagai umat Tuhan, mari kita dengar-dengaran suara Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan.
bersatu teduh, memuji, menyembah, baca firman. Dengar suara Tuhan. Buatlah postingan yang hal-hal yang rohani, membangun. Ya, membangun. Buatlah damai sejahtera negara bangsa kita ini. Damailah. Ya, jangan menghakimi lagi. Kalaupun dia salah, ya sudah, tegur langsung. Jadi ada kayak teman saya, wah, menghakimi, setiap hari postingan Facebooknya adalah menghakimi terus, merasa dirinya paling suci. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Kerjanya nggak ada, kerjanya hanya menghakimi. Dia bilang, kapan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita baca firman Tuhan. Dengar suara Tuhan menjelang akhir zaman ini. Jadilah orang-orang yang membawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita.